Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dr. Junbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bagase Yoshio dari Jepang dan Sueroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempatan di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichi Bagase, Sueroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk memperkokoh negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyambungkan ide gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi untuk menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua serta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Satuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme atau peri kebangsaan, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Benar kata Najiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah meninggikan kemerdekaan Suroso Seperti usulan atas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Bung Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Bung Yamin? Benar, Maramis. Walaupun pada sidang satu lalu, Bung Yamin, Bung Supomo, dan Bung Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Setelah BPPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Begini Bung Karno: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu Bung Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar, Bung Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak I.R. Soekarno. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus disayangkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama karena 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya alat satu dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga 3 saja disebut Pancasila: sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, karena para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Bung Karno adalah benar. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibanase. Ohayo gozaimasu. Hadirin, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibanase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Bung Yamin, Bung Supomo, dan Bung Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila
tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Soebarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahib Hashim, dan Abi Kuesno Tejokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumus dasar negara yang dapat di dalam pembentukan Piagam Jakarta atau Piagam Carter. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Panitia 9 bertugas menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahib Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Soebarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Marimis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Carter. Pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa res telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil perumusan kami. Siapa yang hendak mengusulkan dan memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya memberi usul saudara ketua? Silakan, Bung Supomo. Menurut saya sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat memenuhi permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Saya setuju. Baik, terima kasih Bung Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dengan sidang pertama BPUPKI. Ini saya nyatakan telah berakhir. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI kemudian melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara.
Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Suroso. Benar, Maramis. Walaupun pada sidang satu lalu, Bung Yamin, Bung Supomo, dan Bung Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Suroso seperti usulan atas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Bung Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Bung Yamin? Begini Bung Karno, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu Bung Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar, Bung Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme atau kebangsaan, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua. Soekarno. Tentu, panitia telah memutuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan batang tubuh UUD dirumuskan oleh panitia kecil merancang UUD. Benar, selalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia pengalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya agar Jepang yang menentukan. Tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi dari Jepang. Bisakah kita mengadakan pertemuan dengan saya, Anda, dan Bung Hatta untuk mengadakan perumusan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Kalau begitu, terima kasih Bung Karno. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Bung Rajiman. Selamat pagi, Di. Nama saya di sini untuk menyampaikan dan Terauchi kepada kita untuk menuju ke dalam Vietnam. Kenapa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang Bu. Kapan? Dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membahas ini besok di rumah saya, besok lusa. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantu jalannya kemerdekaan Indonesia. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa maksud proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa mengusulkan pada saat proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan lihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu kita perlu berdiskusi lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya, baik golongan tua maupun golongan muda, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Setelah mengetahui kekalahan dari Jepang, dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Panggasan Timur 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Jepang sudah kalah. Harusnya kita cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh negara Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah usaha dari Indonesia, bukan pemberian dari negara lain. Bukan begitu, seharusnya kita membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksudnya agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak bisa mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Suebarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suebarjo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Suebarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Mr. Ahmad Suebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maidan untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk semuanya. Tunggu dulu, bagaimana kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Saya akan menjamin keselamatan Anda dan sekalian semuanya selama berada di rumah saya. Baiklah, bagaimana kita dapat merumuskannya? Anda bisa berdiskusi di ruang makan dan kafe. Dengan memegang kertas dan PowerPoint, perundingan yang ditemukan antara golongan muda dan golongan tua itu pun jalan. Menurut saya ada pernyataan pengalihan kekuasaan. Hal ini mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila teks ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bila Bung Karno saja yang menandatanganinya. Dengan Pak Hatta juga begini saja lebih
baik Bung Karno dan Bung Hatta yang ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Lalu Syati Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Rumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendradiningrat, dan S. Suhut. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Saya tahu, maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Ini saya sudah jadikan. Terima kasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhut dan Latif Hendradiningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan wali kota, Sudirjo, dan pimpinan barisan pelopor DR Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepada bagian radio Domei, Waidan, B, dan memerintahkan F. Wood Makronis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, kami tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden serta memilih wakil presiden, dan membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Yes! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga. Dengan peristiwa itu telah mengubah segala sandi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah membentuk puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air
zaman dahulu dengan mempertahankan kemerdekaan ini.